Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamasari SPD, guru biologi di SMK Negeri 8 Majene. Dan saat ini saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 2022 dengan NIM 2200 10 39 231 90041. Program studi pendidikan biologi di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 8 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, mohon masukan kepada dosen dan guru pawang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, silahkan Rahmani sebagai ketua kelasnya untuk meminta teman-temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya ya. Dengarkan namanya. Abel Nabila, Afifah Aulia. Oke, baik. Semuanya hadir ya hari ini? Iya, Bu. Iya, berarti alhamdulillah semuanya masih diberi kesehatan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar pada hari ini? Siap, Bu. Masih semangat? Semangat. Iya, karena tadi habis menyelesaikan kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Hari ini kita akan memasuki materi lanjutan dari ekosistem yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya baik, nah sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, seperti biasa, Ibu mau cek terlebih dahulu siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, baik, siapa yang bisa menjelaskan apakah perbedaan antara evaporasi dengan transpirasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Iya, Rahmani silahkan. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan bentuk penguapan yang terjadi pada bagian permukaan tumbuhan. Iya, tepuk tangan untuk Rahmani. Ya, jadi akhir tahun lalu itu terjadi banjir yang cukup besar di daerah kita. Yang terparah itu di wilayah Kabupaten Kota Majene. Nah, adakah di antara kalian yang rumahnya juga ikut kebanjiran kemarin? Ada? Saya, Bu. Wah, ternyata ada beberapa ya. Jadi termasuk juga Ibu kemarin itu terkena banjir. Tapi alhamdulillah Ibu dan juga kalian bisa melewatinya. Itu adalah salah satu bentuk hal yang patut kita syukuri. Nah, menurut kalian dari peristiwa akhir tahun lalu tentang banjir itu, apakah yang menyebabkan terjadinya banjir? Ada yang mau angkat tangan untuk menjawab? Saya, Bu. Ya, Viva silahkan nak. Ada banyak, Bu. Seperti karena kita membuang sampah sembarangan ke sungai atau selokan, sehingga saat hujan, aliran air tersumbat. Maka air yang seharusnya mengalir itu meluap ke lingkungan sekitar. Iya, tepuk tangan untuk Afifah. Baik, nah itu tadi salah satu penyebab yang telah disampaikan oleh Afifah. Nah, menurut kalian apakah hanya itu? Apakah ada penyebab yang lain? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Sri Mulyana, silahkan nak. Ini pengalaman saya, Bu. Dulu waktu di tempat tinggal kami masih sepi, masih belum sepadat sekarang, meski hujan deras, rumah saya tidak pernah kebanjiran, Bu. Tetapi saat sekarang sudah banyak rumah, jalanan setapak juga dirabat beton,
Rumah saya lebih gampang kebanjiran, Bu. Jadi menurut saya padatnya bangunan juga bisa memicu banjir, Bu. Ya baik, tepuk tangan dulu untuk Sri Mulyana. Iya. Nah, selanjutnya silahkan kalian semua mengamati dua gambar di atas. Nah, silahkan diamati dua gambar di atas. Oke, sudah? Sudah? Iya, baik. Nah, sekarang menurut kalian, apakah perbedaan dari kedua gambar di atas? Gambar pertama dan gambar kedua. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Nadia, silahkan, Nak. Hujan yang terjadi di dua tempat berbeda, Bu. Gambar satu di jalanan, gambar kedua di daerah hijau. Baik, tepuk tangan untuk Nadia. Nah, selanjutnya, jika sebenarnya kedua tempat ini berada di lokasi yang berdekatan, kemudian curah hujan dan waktu terjadinya hujan itu sama. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi pada kedua gambar atau pada kedua tempat di atas? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan Farhan. Menurut saya, Bu, jika hal itu terjadi, maka di gambar satu, yaitu di jalanan, kemungkinan air akan lebih mudah tergenang dibanding gambar kedua, yaitu daerah hijau. Hal ini berkaitan dengan proses infiltrasi akan lebih mudah di tempat yang ada tumbuh-tumbuhannya, Bu. Iya, baik sekali. Tepuk tangan untuk Farhan. Nah, baik, setelah tanya jawab tadi, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, Ibu mau cek dulu bagaimana kemampuan awal kalian sebelum mengikuti materi pada hari ini. Silahkan disiapkan handphonenya. Ya, Ibu akan membagikan seperti biasa link kuisnya melalui aplikasi Kuisis dan Ibu kirimkan linknya ke WA Group. Tunggu sebentar ya. Nah, sekarang sudah siap? Ya, Ibu akan mengetik mulai dan kalian akan langsung mengerjakan ya. Oke? Yap. Nah, baik. Sudah selesai ya pretestnya. Nah, setelah melalui tanya jawab tadi dan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian terkait pembahasan hari ini, maka manfaat untuk mempelajari pembahasan pada hari ini adalah jika nanti di kehidupan sehari-hari kalian menemukan permasalahan yang sama, kalian bisa lebih paham karena telah mendapatkan konsepnya di sekolah, sehingga nanti bisa menciptakan solusi yang relevan dengan permasalahan yang kalian temui. Baik, tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi salah satu dampak terganggunya siklus air melalui pengamatan video dengan baik secara kolaborasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan siklus air dengan banjir melalui kajian literatur yang tepat dengan bernalar kritis. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan mengikuti serangkaian pembelajaran pada hari ini. Jadi dimulai di mana kalian akan merumuskan masalah, diskusi dan kaji literatur. Nah, dengan banyaknya
agenda pada hari ini apa saja yang akan Ibu nilai? Ya, tentu juga Ibu akan menilai bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana nanti kalian itu memecahkan masalah, kemudian nanti praktikumnya seperti apa. Nah, jadi Ibu tekankan karena hari ini adalah kerja kelompok, maka semuanya harus berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Bagaimana anak-anak? Mengerti? Mengerti, Bu. Iya, masih semangat? Semangat, Bu. Baik, selanjutnya adalah di fase pertama ini atau langkah pertama adalah kalian harus menyimak video berikut ini. Boleh di scan barcode-nya supaya nanti di HP kalian akan langsung muncul video permasalahannya. Ya silahkan buka aplikasi scan barcode atau scan QR-nya. Oke. Nah, silahkan diamati video di atas apa yang terjadi dalam video tersebut. Silahkan. Sambil yang lain yang ingin mengamati melalui HP yang sudah scan QR tadi boleh. Ratusan rumah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Kamis pagi terendam banjir. Selain merendam rumah, sejumlah fasilitas umum hingga ruas jalan protokol ikut terendam dengan ketinggian mencapai 1 meter. Derasnya air membuat warga takut keluar rumah dan hanya bertahan di dalam rumah. Banjir yang terjadi sejak Kamis subuh ini diakibatkan hujan yang terjadi sejak semalam hingga meluapnya Sungai Salepa. Oke, baik, sudah selesai? Nah, setelah mengamati video tadi di atas, kira-kira informasi apakah yang kalian peroleh dari pengamatan video tadi? Angkat tangan yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Iya, Randy, silakan nak. Banjir yang terjadi di daerah kita, Bu. Karena ketinggian air mencapai 1 meter, merendam rumah warga, fasilitas umum, serta jalanan. Iya, baik. Tepuk tangan untuk Randy. Nah, dari informasi dari video tadi, sekarang selanjutnya siapa yang bisa merumuskan masalah dari informasi yang telah kalian dapat dari video tadi? Saya, Bu. Iya, Rahmat, silakan nak. Apakah yang menjadi penyebab banjir? Iya, 1 rumusan masalah. Tepuk tangan untuk Rahmat. Ya, siapa lagi yang ingin menyampaikan rumusan masalahnya? Saya, Bu. Ya, Ismadina silakan nak. Bagaimana hubungan banjir dengan siklus air? Baik, 2 rumusan masalah. Tepuk tangan untuk Ismadina. Nah, berikutnya masih ada yang ingin menyampaikan rumusan masalah? Saya, Bu. Iya, Rahmia silakan nak. Apa dampak negatif yang terjadi karena banjir? Iya, 3 rumusan masalah. Silahkan duduk, Rahmia. Tepuk tangan untuk Rahmia. Nah, setelah menyampaikan rumusan masalah tadi, sekarang Ibu minta kalian duduk bersama teman kelompoknya yang sudah dibagikan. Ya, sekarang silahkan diatur kursinya dan tempat duduknya untuk bergabung bersama teman kelompoknya. Nah, baik. Setelah kalian duduk bersama teman kelompoknya, berikutnya adalah kalian akan Ibu bagikan LKPD. Nah, di LKPD ini sudah jelas instruksi kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi, tolong dibaca, dipahami baik-baik, dan melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Nah, di samping LKPD, Ibu juga akan membagikan bahan ajar. Jadi kalian bisa menjadikan ini salah satu referensi dalam mengerjakan kegiatan kelompok yang akan kalian lakukan. Baik, baca dan pahami baik. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Nah, sekarang Ibu mau bagikan dulu LKPD-nya. Oke. Nah, silahkan dibaca dan dimulai. Baik anak-anak. Setelah kalian telah duduk bersama teman kelompokmu, selanjutnya apa yang ada di instruksi di LKPD? Diskusi dan kaji literatur, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi selanjutnya kalian akan mendiskusikan masalah otentik tadi dan mengkaji literatur. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan dan menekankan, mengkaji literatur itu tidak boleh sembarang literatur di internet. Karena tidak semua yang ada di internet itu benar adanya. Tapi kalian harus memilih literatur yang tepat,
memastikan sumbernya jelas keabsahannya. Lebih baik kalau kalian melihatnya dari jurnal-jurnal penelitian. Kenapa ini perlu? Karena ini penting supaya kalian juga bisa memfilter berita-berita yang nantinya juga akan kalian dapatkan di kehidupan sehari-hari. Agar kalian tidak mudah termakan hoax atau berita bohong atau gosip yang biasa dibilang sama orang-orang di sekitar. Jadi ingat, dalam kehidupan sehari-hari pun ini berlaku ya. Jadi ketika mendengarkan berita harus di-recheck dulu sumber beritanya, kebenaran atau ketidakbenarannya sebelum akhirnya nanti kalian sharing. Oke? Ya, baik anak-anak, silakan melakukan aktivitas selanjutnya. Teman-teman, supaya cepat selesai ini tugas Kak, dibagi pada tugas tadi. Iya, sepakat Kak. Jadi saya sama Randy cari literatur tentang penyebab banjir dan kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu siklus air. Saya sama Nadia cari literatur apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya banjir. Karena ini banjir tuh hal yang rumit, berarti ini solusi yang kita harus temukan solusi itu. Solusi yang bisa kita mulai dari lingkungan tak atau rumah tak. Iya, dan tentunya harus berkaitan dengan materi siklus air. Teman, saya dapat literatur soal penyebab banjir kaitannya dengan siklus air. Mana? Jadi bagaimana? Di siklus hidrologi, setelah terjadinya hujan atau presipitasi, selanjutnya air akan mengalami peresapan ke dalam peri-peri tanah atau infiltrasi, dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan atau runoff. Oke, mengerti Kak itu idenya. Tapi jika tanah tidak bisa menyerap air hujan secara maksimal atau infiltrasi terganggu, otomatisnya akan lebih banyak air di permukaan daripada yang meresap. Ini yang jadi banjir. Nah, jadi solusinya buat sesuatu yang bisa membantu meningkatkan daya serapnya tanah, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Iya. Jadi sebentar karena namanya biopori di luar. Nah, tapi ada lubangnya, tinggal kalian nanti mencari daun-daun kering untuk dimasukkan ke lubang itu. Nah, oke, begitu guys. Baik, setelah tadi kalian sudah melakukan diskusi dan kaji literatur, nah selanjutnya apa yang ada di LKPD? Selanjutnya? Praktikum. Iya benar, praktikum. Jadi sekarang karena kita praktikumnya ada di luar, sekarang persiapkan diri kalian, kita akan segera keluar kelas untuk melaksanakan praktikum. Oke, silakan. Baik, jadi dari setelah diskusi serta kaji literatur tadi, maka kita sudah sampai kepada praktikumnya atas solusi sederhana yang bisa kita lakukan setelah melalui diskusi dan kajian literatur tadi. Jadi solusi sederhananya adalah membuat lubang biopori. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan pipa paralon yang sudah dilubangi dengan bor listrik. Nah, untuk menjaga keamanan kalian, Ibu sudah menyiapkan lebih awal karena kalian itu belum terbiasa menggunakan bor listrik. Jadi untuk menghindari resiko bahaya, maka Ibu sudah menyiapkan pipa untuk lubang resapannya. Nah, untuk menggali tanahnya, ini ada bor tanah yang nanti akan kalian gunakan untuk membornya. Jadi langkah kerjanya adalah kalian bor tanahnya dulu, setelah selesai dibor sedalam 80 cm, baru ini kita masukkan ke dalam lubang biopori yang telah kalian bor. Nah, ini jangan dulu pakai penutup. Kemudian nanti setelah dimasukkan ke dalam lubang, maka kalian akan mengisinya dengan sampah organik. Nah, setelah itu baru
Tuh, baik. Nah, selanjutnya silahkan kalian bekerja sesuai dengan pembagian peran di kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan. Tepuk tangan dulu biar semangat. Iya, baik. Silahkan anak-anak. Nah, jadi ini adalah 3 lubang biopori sederhana yang kita bisa lakukan sebagai upaya untuk pencegahan banjir. Nah, ini apa sampah organik yang kalian telah masukkan 3 bulan kemudian ini tolong dicek kembali dan diangkut jika dia telah menjadi pupuk kompos. Kemudian diisi lagi sampah organik yang baru. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, kalau begitu kita kembali ke kelas. Baik, nah setelah praktikum membuat biopori sederhana tadi, maka apa langkah selanjutnya yang ada di LKPD? Membuat apa? Membuat kanva. Iya, tepat sekali. Jadi sekarang silahkan secara per kelompok membuat kanva masing-masing, infografis kanva maksudnya. Ya. Ibu, begini kanvanya, Bu. Oh iya, yang penting itu jelas kontennya, terus temanya juga tidak menghalangi kita untuk membaca konten yang ingin disampaikan di kanvanya. Iya. Oke. Iya, Bu. Seperti itu. Baik. Satu bagaimana? Sudah selesai? Oh iya. Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Ya, jadi ini nanti setelah ini akan dipresentasikan ya. Baik. Oke, sudah. Oke, baik. Setelah kalian sudah membuat kanva, sudah selesai kan? Iya, Bu. Iya. Nah, setelah membuat kanva, maka apa yang langkah selanjutnya di LKPD? Kalian akan melakukan apa? Presentasi, Bu. Iya, tepat sekali presentasi. Nah, kelompok mana yang ingin lebih dulu presentasi boleh angkat tangan? Saya, Bu. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan menampilkan infografis kami, yaitu tentang dampak bila siklus air terganggu dan solusi sederhananya. Banjir sebenarnya adalah permasalahan yang kompleks dengan berbagai penyebab. Penyebab secara umum berkaitan dengan peristiwa alamiah, yaitu hujan. Intensitas dan curah hujan yang tinggi bisa meningkatkan resiko terjadinya banjir. Banjir dan siklus air. Setelah presipitasi hujan, proses selanjutnya adalah infiltrasi penyerapan. Proses ini tentu berkaitan dengan daya serap tanah terhadap air. Dan daya serap ini dipengaruhi dari kondisi lingkungan. Lingkungan yang padat akan bangunan, kurang ruang terbuka hijau akan membuat infiltrasi tidak berjalan dengan baik sehingga Solusi sederhana. Biopori adalah salah satu hal sederhana yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kualitas daya serap tanah. Hal ini dikarenakan
Sampah organik yang ditaruh ke dalam lubang biopori akan memicu biota tanah untuk membuat pori-pori alami di dalam tanah. Sehingga makin banyaknya pori-pori tersebut itu akan meningkatkan daya serap tanah. Dengan begitu, proses infiltrasi akan lebih baik. Cara membuat biopori. 1. Potonglah pipa perolan yang berdiameter 10-15 cm dengan panjang 80-100 cm. 2. Lubangilah pipa tersebut dengan menggunakan por listrik. 3. Lubangi pula penutup pipa tersebut jika tidak ada bisa menggunakan kawat. 4. Pilihlah tempat yang bisa digunakan untuk membuat biopori. 5. Sirami dengan air tempat yang terpilih agar mudah digali. 6. Galilah tempat tersebut dengan bor tanah dan juga linggis sesuai kedalaman galian dengan tinggi pipa parolan. 7. Taruhlah pipa ke dalam lubang, isilah bagian samping pipa dengan tanah agar tidak menggeser. 8. Isilah ruang pipa tadi dengan menggunakan sampah organik. 9. Tutuplah pipa tadi dengan menggunakan bagian penutupnya yang telah dilubangi. 10. Pastikan agar bagian atas pipa tidak lebih tinggi daripada tanah. Hal ini untuk memudahkan air mengalir ke dalam biopori dari pipa peralatan tersebut. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok Anda, seberapa efektifkah biopori dalam meningkatkan daya serap tanah? Pertanyaan yang bagus. Baik, saya akan menjawabnya. Untuk sampai pada kesimpulan tentang efektivitas biopori, tentu kita butuh data. Nah, saat kaji literatur tadi, kami menemukan data hasil penelitian terkait hal ini, di mana menurut Julian dari 2013, laju infiltrasi rata-rata sebelum adanya biopori adalah 1,69 mm per menit. Sedangkan pada lubang biopori 1 dan 2, tanpa menggunakan pipa berlubang, terjadi kenaikan laju infiltrasi pada minggu kedua sebesar 2,2 mm per menit dan 2,12 mm per menit. Baik, bagaimana dengan jawaban kami? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 dari hasil diskusi terkait analisis serta evaluasi presentasi kami tadi. Di sini perlu kami tegaskan bahwa banjir adalah salah satu contoh dampak tergantungnya siklus air di bumi. Siklus air yang terganggu bisa disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti mendirikan berbagai bangunan tanpa memperhatikan kecukupan daerah resapan air. Untuk itu, langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air adalah membuat biopori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setelah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil analisis dan evaluasi kerja kelompok kalian. Nah, selanjutnya Ibu cuma mau memberikan pemaparan materi sedikit. Jadi, banjir itu adalah hal yang kompleks. Jadi, ada banyak variabel, ada banyak penyebab. Nah, penyebabnya itu ada yang secara alamiah, ada yang secara non-alamiah. Nah, pada di awal pembelajaran tadi sudah disampaikan sama teman kalian berkaitan pula dengan materi sebelumnya itu pencemaran lingkungan. Jadi salah satu penyebab banjir itu juga karena kita membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat aliran air dan aliran air yang harusnya mengalir lancar itu meluap ke sekitar tempat air tersebut sehingga terjadilah banjir. Nah, untuk mengaitkan persoalan banjir pada masalah ekosistem itu terkait erat dengan siklus air.
Seperti mana yang kita telah bahas tadi dari teori, dari jurnal penelitian, bahkan seorang profesor pengairan di Universitas Brawijaya juga menegaskan kalau banjir itu adalah salah satu indikator kemungkinan terjadinya atau dampak dari terjadinya gangguan terhadap siklus air. Nah, dampak dari terganggunya siklus air ini dipengaruhi oleh aktivitas kegiatan manusia yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Seperti kegiatan apa yang bisa mengganggu dampak siklus air? Seperti pemadatan bangunan di suatu daerah tanpa disertai dengan sistem drainase yang baik serta pengalihan lahan sehingga ruang terbuka hijau menjadi kurang. Akibatnya apa? Akibatnya proses infiltrasi yang dipengaruhi dari ruang terbuka hijau atau dari tumbuhan serta lahan terbuka itu menjadi kurang. Nah, proses infiltrasi yang kurang, penyerapan yang tidak baik, itu tentu akan membuat air lebih banyak sebagai limpasan atau runoff dibandingkan air yang terserap ke dalam tanah. Baik, dipahami materi hari ini anak-anak? Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, setelah penjelasan sedikit tadi dari Ibu, selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, saya ingin mendengarkan dulu bagaimana kesimpulan dari anak-anakku sekalian terkait pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Angkat tangan, boleh? Saya, Bu. Ya, Risman, silahkan, Nak. Dari serangkaian pembelajaran hari ini, dapat kami simpulkan bahwa banjir adalah salah satu indikasi terjadinya gangguan pada siklus air yang berkaitan erat dengan proses infiltrasi pada siklus air, di mana proses infiltrasi yang terganggu akan menyebabkan air yang berada di limpasan permukaan akan lebih banyak, sehingga kemungkinan terjadinya banjir akan lebih besar. Ya, baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Risman. Satu kesimpulan dari teman kita Risman, mungkin satu orang lagi bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Rahmani silakan, Nak. Dari proses pembelajaran pada hari ini, dapat kami simpulkan bahwa banjir adalah sebuah fenomena yang kompleks, dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan non-alamiah, serta erat kaitannya dengan siklus air di bumi. Dari sisi non-alamiah, beberapa aktivitas manusia yang telah dibahas tadi dapat menurunkan daya serap tanah, sehingga pembuatan biopori adalah solusi sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya serap tanah. Hal ini dikarenakan aktivitas biotanah dalam lubang biopori akan menciptakan pori alami dalam tanah, sehingga daya serap tanah meningkat serta kesuburan tanah juga ikut meningkat. Baik, betul sekali Rahmani. Tepuk tangan untuk Rahmani. Ya, itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, jadi benar kalau biopori adalah salah satu solusi sederhana untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Kenapa? Karena sampah organik yang kita masukkan tadi ke dalam lubang biopori itu akan menarik biota tanah. Biota tanah yang seperti apa? Seperti cacing, rayap, serta organisme tanah yang lain. Nah, mereka datang kemudian akan mendekomposisi atau mengurai sampah organik tadi. Hasilnya adalah unsur hara. Unsur hara ini untuk apa? Untuk pertumbuhan tanaman di sekitarnya dan juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Jika kesuburan tanah ini meningkat, daya serapnya pun ikut meningkat. Jika daya serapnya juga baik, maka infiltrasi atau proses penyerapan air ke dalam tanah akan terjadi dengan baik. Jika lebih banyak air yang terserap, maka air yang menggenang di atas otomatis akan lebih sedikit, sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya banjir. Oke, baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mengerti? Mengerti. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk hari ini kita telah sampai di akhir pembelajaran. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan kembali soal post-test atau evaluasi melalui aplikasi yang sama di awal tadi itu Quizizz. Nah, sekarang tapi sebelumnya kalian terlebih dahulu duduk kembali ke posisi di awal. Ya, sekarang berpisah dengan teman kelompoknya. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Siap, Bu. Baik, tes ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Ya, baik anak-anak. Setelah melakukan evaluasi tadi, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini dan harapan kalian ke depannya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Iya, untuk mendapatkan jawaban detail kalian secara perorangan, Ibu sudah mengirimkan link Google Form yang harus kalian isi untuk menuliskan refleksi kalian hari ini. Baik, silahkan diisi anak-anak, silahkan ambil handphonenya baru diisi. Oke. Oke, baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Iya, setelah selesai proses evaluasi dan refleksi tadi, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan lagi. Siapa kelompok yang terbaik pada hari ini? Ini bagian yang dinanti ya. Oke, kira-kira menurut kalian, kelompok mana yang terbaik untuk pertemuan pada hari ini? Kelompok mana? 3, Bu. Kelompok mana? 3, Bu. Iya, jadi yang benar adalah dari serangkaian pembelajaran hari ini, kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, kelompok lain jangan berkecil hati, kalian sudah melakukan yang terbaik hari ini. Nah, jadi link tugasnya sudah Ibu kirimkan di WA grup kalian, pastikan untuk mengerjakannya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita masih akan berada di ekosistem, tapi kita akan membahas tentang siklus fosfor. Oke anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kita semua pada hari ini. Nah, kita tiba di akhir pembelajaran. Apabila ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Dan tolong jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Ya baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk beraktivitas seperti biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke. Rahmani, selanjutnya silahkan kepada Rahmani sebagai ketua kelas untuk memimpin doa sebagai akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.